Lokasi, lokasi, dan lokasi. Ini satu hal yang klien aku suka banget prioritasin untuk cari hunian ya. Karena lokasinya tuh oke banget, ada di Boulevard Gading Serpong. Yang kalau lurus terus ini nantinya akan dibuat tembusan ke BSD teman-teman. Udah gitu deket banget sama Hampton District, Manhattan, juga pusat kuliner Anifa. Kalau mau cari makan tentunya gampang banget ya. Nah kalau kita lihat dari gerbang klasternya sendiri udah semewah ini, kita udah pasti tahu nih untuk developernya tuh dari Paramount. Karena untuk gerbang segini benar-benar makan kos yang besar banget. Jadi pastinya dalamnya tuh oke banget ya. Untuk rumahnya sendiri juga kamar tidurnya ini ukurannya besar-besar. Sudah ada kamar mandi dalam di semua masing-masing kamar tidur. Nah untuk gerbangnya juga jalurnya ini bahkan bisa buat 2 mobil saking lebarnya. Yang kemarin kehabisan Pasadena Residence, jangan sampai ketinggalan yang satu lagi ini. Persembahan terbaru dari Paramount, Grand Pasadena Village, ukurannya di 8x19. Untuk yang tipe ini yang 3 lantai ya teman-teman. Dan yang aku review kali ini untuk yang tipe corner dengan luas tanah 188 meter, luas bangunan 240 meter. Kalau nantinya yang tipe badan itu ukuran luas tanahnya di 152 meter, luas bangunannya di 237 meter. Nah untuk fasadnya sendiri ini aku suka banget ya, karena konsepnya super menarik di modern art deco. Jadi dia tuh kombinasi yang list ini kombinasinya klasik dengan ada permainan perforated screen. Itu yang lubang bolong-bolong, yang lubang besi itu teman-teman. Jadinya menarik banget, fungsinya juga macam-macam. Bisa untuk dekoratif, kemudian untuk ventilasi, juga untuk privacy tentunya. Nah, untuk carportnya sendiri ini udah cukup untuk 2 mobil, lantainya sudah pakai keramik kasar ukuran 40x40 dan untuk kanopi di atas aku ini rangkanya sendiri dengan besi hollow, sudah lengkap dengan tempered glass, cantik banget ya. Nah di belakang aku ini juga untuk materialnya benar-benar premium karena untuk batunya sendiri ini sinter stone dari Quadra. Plus untuk lampu dekorasi ini juga sudah kamu dapetin. Dan kalau tipe hook nggak lengkap tentunya kalau tanpa taman ya. Nah untuk tamannya ini juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Kalau mau dibikin stepping seperti ini, kombinasi juga dengan tanaman juga batu koral. Yuk sekarang kita lihat ke dalam rumahnya. Pintu utamanya ini udah 2 pintu ya teman-teman, plus udah dikasih smart door lock dari Dexon yang udah ada fitur kameranya nih, canggih banget. Jadi kalau kita mau lihat tamu di depan itu nggak usah ngintip lagi, tinggal lihat dari sini. Kesan pertama begitu masuk ke rumah ini, plong aja ke belakang, jadi berasa cukup lega ya. Lantainya sendiri udah homogeneous tiles ukuran 80x80. Dan di area sini bisa kamu jadiin sebagai ruang tamu, idenya menarik banget nih. Karena dikasih room divider seperti ini, dari kabinet yang see-through aja, jadi ruangannya ini nggak berasa sempit ya, tetap berasa lega, hanya ada sekatnya untuk membatasi ruang tamu sama ruang keluarga. Jadi kalau nonton tetap terjaga privasinya. Nah untuk drop ceilingnya ini udah berikut ya teman-teman, hanya list kayunya ini belum termasuk. Sekarang kita lihat kamar tidur di lantai bawah. Sebelum ke kamar tidur aku kelupaan nih, ada satu powder room yang lokasinya di bawah tangga ya teman-teman. Tapi untuk level ketinggiannya tetap sejajar dengan area utama. Ukurannya memang nggak terlalu besar tapi oke untuk toilet tamu, dan untuk kaca ini udah kamu dapetin juga.
Di bagian bawah tangga ini juga masih ada space, kalaupun nantinya kamu mau jadikan kabinet seperti ini nih untuk storage, jadi rumahnya tetap kelihatan rapi. Nah, ini kamar tidur di lantai bawahnya. Begitu masuk, kita langsung ketemu sama satu kamar mandi dalam yang nuansanya terang dan nyaman banget karena warnanya ini di abu kombinasi dengan putih, teman-teman. Nah, kalau warna yang terang begini enaknya nanti kalau misalnya ada jamur-jamur kaca tuh lebih kesaru ya, nggak gitu kelihatan. Di belakang aku ini ada showernya juga udah dikasih motif sisik ikan yang fish scale seperti ini. Benar-benar bikin nuansanya tuh lebih mewah lagi. Untuk kaca juga top table, ini area wastafel sama toilet itu sudah dapat dari Toto. Untuk kamar tidurnya juga ukurannya cukup mumpuni ya, cukup oke menurut aku karena ini di show unit dipasangkan bed ukuran 160, masih cukup besar. Kalau kamu mau pasangin bed ukuran 180 itu masih masuk banget ya. Nah, kalau ini juga kan pakai 2 nakas. Nantinya kalau teman-teman mau bikin wardrobe di area sana itu masih bisa banget dengan 1 nakas. Untuk kamar ini juga punya jendela yang cukup lebar. Nah, untuk kusennya sendiri ini udah pakai YKK dari Nexta. Jadi pastinya kualitasnya premium banget. Di sebelah sini ide aja kalau kamu mau bikin jadi meja rias, ada tambahan wardrobe, ini juga masih bisa banget. Untuk area diningnya ini bersebelahan langsung sama kitchen ya teman-teman. So kalau kamu mau taruh meja makan kapasitas 6 orang ini masih cukup masuk. Kalaupun nantinya kamu mau kasih meja makan yang ukuran mungkin 4 orang juga lebih oke ya untuk size-nya. Dan untuk area kitchennya ini letter U bentuknya cukup besar. Jadinya teman-teman bisa bikin kabinet dari bawah sampai atas seperti ini untuk tempat penyimpanan jadi lebih banyak. Nah, di sebelah sini adalah pintu akses menuju ke area ART. Untuk area servisnya juga ukurannya cukup besar ya teman-teman. Bahkan kamu bisa ini nih untuk jadiin ide aja, bisa bikin wet kitchen di area sini. Jadi kamu bisa tempatin juga untuk mesin cucinya di sebelah sana dan udah ditutup dengan roster seperti ini. Jadi sirkulasi udaranya tetap bagus di area ini. Untuk tangga ini juga menuju ke kamar ART di atas. Untuk area tangganya ini juga cukup lebar ya untuk ukurannya. Jadi kalau untuk 2 orang naik tuh nggak berasa sempit sama sekali. Plus steppingnya ini juga cukup landai, so kamu tetap nyaman untuk naik tangganya. Di lantai 2, area koridornya ini kamu bisa taruhkan meja konsol seperti ini untuk taruh dekorasi. Dan ada 2 kamar tidur anak. Untuk kamar tidur anak yang pertama ini menurutku lebih cocok untuk si kecil nih. Nah, ide inspirasi juga buat teman-teman. Kalau mau bikin interior ini boleh juga ya dibikin seperti ini. Jadinya kalau buat yang anak-anak masih kecil, misalkan dia tidur nih, amit-amit terguling masih ke bawah sini, nggak terlalu jauh level ketinggiannya. Udah gitu bisa juga kalau dia nanti sambil santai-santai main di sini. Nah, untuk kamar ini juga tentunya udah dipasangin AC nantinya. Dan di sebelah sini bisa jadi area wardrobe-nya. Sukanya lagi aku sama rumah ini ya, kalau dari developernya tuh udah pinter banget karena dia udah bikin cekukan itu untuk pasang gorden. So rumahnya bener-bener tetap kelihatan rapi nih teman-teman. Itu small details yang bener-bener smart menurut aku. Nah untuk kamar mandi dalamnya juga ukurannya decent size ya, ukurannya oke. Untuk shower screen ini juga udah termasuk. Lagi-lagi sudah dengan dinding yang motifnya fish scale seperti itu. Cerminnya juga udah ada ya. Nah kalau kamar yang satunya ini menurutku lebih cocok buat si kakak nih. Karena juga masih punya area wardrobe. Ini yang ukurannya lebih besar ya daripada kamar satunya. Plus untuk kamar mandinya sama. Untuk sanitary-nya semua dari Toto. Untuk kamar tidurnya area ranjang. Ini juga udah cozy banget. Bisa ditempatin single bed di sini. Nah interiornya juga bisa jadi inspirasi nih kalau kamu mau bikinin buat anak cewek apa anak cowok. Untuk kamar tidur utamanya ini aku suka banget nih karena lebar banget di selebar rumahnya. Plus di depan sini kamu bisa taruh sofa seperti ini. Jadinya kalau misalnya pasangannya udah istirahat nih, nggak akan ngeganggu kalau kamu pengen nonton TV.
Udah gitu di sebelah sini untuk jaraknya juga masih oke banget, kalaupun misalnya mau nonton dari ranjang jaraknya cukup jauh ya. Nah ini juga bisa jadi ide inspirasi buat temen-temen, tambahin buffet TV seperti ini, dibikin kabinet open shelf seperti ini, masih manis banget. Nah untuk ranjang sendiri ukurannya ini untuk double bed, mau di 180 atau 160 itu juga masih oke banget. Di sampingnya juga masih bisa diletakkan nakas, dan di depan sini masih ada balkon yang bener-bener gede banget. Tuh. Nah ini udah dikasih tempered glass untuk railingnya. Jadinya nyaman banget ya kalau bangun pagi langsung bisa main ke sini, ketawa-ketawa. Nah ini juga udah pakai YKK Nexta ya untuk pintunya. Di sebelah sini bisa teman-teman jadiin area untuk meja rias plus untuk wardrobe-nya ya. Nah untuk kamar mandi dalamnya lagi-lagi keren banget nih karena udah ada Neores Smart Toilet. Dan di sebelah sini untuk meja top table ini wastafel juga semua udah include ya. Untuk shower screen juga udah didapetin. Tangga ke lantai 3 ini udah rangkanya dari baja, plus untuk steppingnya ini dari Conwood. Di lantai 3 ini bisa aku bilang sebagai extra space ya buat keluarga. Plus di sini udah ada kamar mandi yang ukurannya memang nggak terlalu besar tapi cukup oke untuk mandi. Nah ini kamu bisa jadiin sebagai blank canvas untuk berkreasi, mau dijadiin home theater, tempat gym, ataupun ide kayak gini nih, dijadiin minibar kalaupun kamu mau jamu keluarga ataupun temen yang datang ke rumah, itu masih oke banget ya. Yang aku sukanya lagi di sini juga masih ada balkon yang ukurannya cukup besar. Bahkan kamu bisa taruh tempat buat barbeque kayak gini nih. Jadi kalau ngumpul sama keluarga itu masih asik banget ya. Kalau udah suka, nggak bakal bingung untuk cara bayarnya. Karena untuk KPR, DP-nya bahkan bisa mulai dari 5% aja. Nah, untuk tipe 2 lantainya itu harga mulai dari 4,9 M, 3 lantainya mulai dari 5,7 M aja. Kalau udah suka, jangan lupa belinya sama Welina ya. Untuk dapat info properti terupdate, juga kamu bisa follow dan subscribe channel Welina X Max di IG dan TikTok, juga channel YouTube-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!